Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, welcome to Science Lesson. Hi, my name is Miss Faiza and we learn about listrik atau electricity. Sebelum mulai, tahukah kamu muatan listrik yang terkandung secara alami? Petir, kilat, atau halilintar itu bermuatan positif dan negatif loh seperti listrik. Sehingga petir mengandung listrik. Muatan listrik pada petir terjadi secara alami atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petir, kilat, atau halilintar biasanya terjadi saat hujan ya. Kalian boleh cari tahu lebih banyak lagi tentang muatan listrik yang terkandung pada petir secara mandiri atau nanti akan kalian pelajari kok di jenjang selanjutnya, insya Allah. Menarik bukan? Tapi ada yang lebih menarik lagi. Ternyata petir juga disebutkan nih di Al-Quran, yaitu Quran Surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 24. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Dua rasa yang harus kita miliki pada tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu rasa takut dan juga rasa berharap. Rasa takut, Allah tidak akan meridhoi dan memberikan rahmatnya pada kita, sehingga kita selalu taat kepada orang tua, taat kepada guru, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Dan juga berharap kepada Allah agar Allah membimbing setiap langkah di kehidupan kita sehingga kita selalu diringankan ketika akan beribadah, tidak mager alias malas gerak, berbuat baik membantu orang lain, selalu tersenyum sebagai bentuk sedekah, dan masih banyak lagi. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi Allah dari mara bahaya, termasuk petir saat hujan ya. Nah, sekarang kita mulai. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah listrik, electricity. Yang kedua, electric current atau arus listrik. Yang ketiga, electric component atau komponen listrik. Yang keempat adalah electric circuit atau rangkaian listrik. Let's start. Electricity. Apakah itu listrik? Listrik adalah bentuk energi yang mengalir dari pembangkit listrik melalui kabel-kabel ke rumah-rumah penduduk, sehingga kita dapat melakukan banyak hal di rumah loh, seperti melakukan pembelajaran di rumah atau bekerja dari rumah. Lalu di jalan-jalan pada malam hari, jalanannya menjadi terang karena banyak lampu, dapat menonton televisi, menyetrika, dan juga menggunakan handphone. Ada berbagai macam sumber listrik yang dapat kita gunakan. Yang pertama, yang paling kecil dan dekat dengan kita adalah baterai. Sering kita gunakan ya. Yang kedua adalah dinamo, contohnya dinamo pada sepeda. Lalu ada akumulator pada kendaraan bermotor. Dan generator, ada yang besar dan juga yang kecil. Yang besar pada pembangkit-pembangkit listrik yang besar. Berikutnya adalah arus listrik. Arus listrik itu mengalirnya seperti apa sih? Ini adalah contoh sumber energi listriknya. Kemudian ada muatan positif dan juga muatan negatifnya yang mengalir sehingga menghasilkan arus listrik. Perhatikan rangkaian listrik sederhana berikut ini. Yang pertama, apakah rangkaian listrik tersebut dapat mengalirkan arus listrik? Yes, betul sekali. Tidak bisa ya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Ya, harusnya memerlukan baterai di situ. Betul sekali. Ini disebut dengan rangkaian terbuka. Tidak dapat mengalirkan arus listrik. Berikutnya,
Bisakah mengalirkan arus listrik? Yes, you are right. Tidak bisa juga. Kenapa? Karena tidak terhubung kabelnya ya. Sama juga, ini adalah rangkaian terbuka. Berikutnya, perhatikan. Rangkaian listrik ini, bagaimana kalau yang ini? Yes, ada baterai dan semuanya terhubung. Sehingga ini disebut dengan complete circuit atau rangkaian listrik tertutup. Jadi, listrik akan mengalir pada rangkaian tertutup. Semuanya harus terhubung. Berikutnya adalah elektrik komponen. Elektrik komponen atau komponen listrik. Apa saja komponen listrik ya? Yuk kita simak bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Kalian pasti sudah sangat familiar, sudah sangat tahu itu adalah komponen listriknya apa saja. Yang pertama, ada bulb atau lampu atau bohlam untuk dialiri arus listrik. Kemudian yang kedua ada battery atau baterai sebagai sumber energi listriknya. Kemudian ada switch yaitu saklar yang menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Yang terakhir adalah yes, it's a wire yaitu kabel sebagai penghantar arus listriknya. Jadi lihat rangkaiannya tertutup ya, semuanya terhubung dengan sempurna dan juga ada sumber energinya. Berikutnya adalah rangkaian listrik. Perhatikan tadi juga rangkaian listrik, yang ini perhatikan baik-baik. Jika ada lampu yang ingin ditambahkan kepada rangkaian listrik sederhana, bagaimana caranya ya? Apakah rangkaiannya menjadi 2 atau seperti apa? Kita lihat. Yang pertama bisa menjadi seperti ini atau juga seperti ini. Yang atas adalah series atau rangkaian listrik seri dan yang bawah adalah paralel. Seri dan juga paralel. Yang akan kita bahas di sini hanya rangkaian seri ya. Rangkaian listrik seri. Seperti apa sih? Kita lihat. Gambarnya masih sama. Bagaimana sifat-sifatnya? Yang pertama adalah single loop. Apa itu single loop? Semua komponennya terhubung dalam satu putaran atau satu lintasan untuk mengalirkan arus listriknya. Satu lintasan saja, tidak ada cabangnya. Yang kedua adalah range in row. Jadi dia itu lampunya disusunnya secara berderet lampu 1 dan lampu 2. Berikutnya adalah stops the flow. Kerusakan pada salah satu komponennya dapat menghentikan aliran arus pada rangkaiannya. Jika misalkan satu lampunya padam, maka lampu lainnya pun ikut padam. Karena seperti jembatan, jika lampu yang ini padam, lalu arus listriknya mau mengalir, jika diibaratkan jembatan, listriknya tidak dapat mengalir melalui lampu yang rusak tadi, sehingga lampu yang satunya pun ikut padam. Berikutnya adalah uses less wire. Menggunakan lebih sedikit kabel karena hanya satu putaran atau satu lintasan, jadi kabel yang digunakannya lebih sedikit. Berikutnya, how to draw circuit on the paper. Bagaimana sih cara menggambar sirkuit di kertas kalian? Oke, kita simak bersama-sama. Yang pertama, gambar 2 garis seperti ini, itu adalah baterai. Yang lebih panjang adalah kutub negatif dan yang lebih pendek adalah kutub positif. Kemudian gambar lampunya seperti itu saja, lampu 1 dan lampu 2. Kemudian dihubungkan oleh kabelnya. Mudah bukan? Dan sangat menyenangkan. Berikutnya, penggunaan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu kira-kira seperti apa ya? Yang jika satu lampu padam, yang lainnya ikut padam. Perhatikan, kalian pernah melihat lampu seperti ini? Ini adalah lampu hiasan atau lampu dekorasi. Nah, ini lampunya menggunakan rangkaian seri. Seperti ada di hiasan rumah atau taman atau kafe-kafe. Nah, biasanya ketika satu lampunya dinyalakan, maka semuanya akan nyala dan berkelap-kelip. Jika dipadamkan atau ada satu yang rusak, maka yang lain juga ikut rusak. Seperti ini.
gambarannya. Nah, kalian juga bisa ingat-ingat kira-kira di rumah kalian ada tidak ya ruangan atau lampu yang disusunnya secara seri. Bisa? Coba diamati. Berikutnya adalah summary. Kita sampai di penghujung pembelajaran kita. Masih ingat kan tadi yang pertama adalah listrik. Listrik akan mengalir melalui kabel-kabel dari pembangkit listrik sehingga kita dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Arus listrik mengalir pada rangkaian tertutup. Tertutup itu berarti semua komponennya terhubung. Berikutnya adalah komponen listrik. Ada 4 komponen listrik sederhana, yaitu adalah baterai, lampu, saklar, dan juga kabel. Semuanya memiliki fungsi masing-masing ya. Dan yang terakhir adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada 2, seri dan paralel. Yang tadi kita bahas adalah seri. Rangkaian seri hanya memiliki 1 jalur, sehingga jika satu komponennya rusak, maka rangkaian lainnya juga akan rusak. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian semua mengerti. Dan Masya Allah, I'm so proud of you, you are a great student. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian. Thanks for attention. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.